Oke, Gali dan Ratna ya dari Midnight Runners ya yang mencoba remix ya lagu Lawas dari Krisya. Hadir untuk Anda di malam hari ini, mengantarkan kita ke menit yang ke-18, tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Abbas di Comal, katanya nih kuliah gratis lewat radio. Iya Bapak ya. Sudah S3 nih kalau gini nih. Pak Abbas. Kemudian Pak Agus di Kuripan. Setia mendengar acara Serbu Kaja. Sehat selalu untuk Mas Ribet. Sehat selalu juga untuk Pak Agus di Kuripan. Ada juga Pak Agus Soro di Karangjompo. Semoga sehat selalu Mas Ribut. Karangjompo, monitor saja, tambah pikiran, tambah ilmu. Ini baru sebagian kecil yang saya ungkapkan. Asik. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pembacaan buku The Secret karya dari Rhonda Byrne. Buku yang sebenarnya mencoba mengungkapkan bagaimana sih pikiran kita bekerja dan memengaruhi kehidupan kita. Banyak kan orang nggak sadar bahwa pikiran itu sangat berpengaruh kepada apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu banyak memasukkan memasukkan hal-hal yang di luar pikiran kita, kemudian mengganggu pikiran kita sehingga pikiran kita tidak ada gunanya. Cuman memikirkan keruwetan-keruwetan yang kita sendiri nggak ngerti kenapa sih ini menjadi ruwet dan kenapa sih kita harus memikirkannya. Bukankah ada yang lebih penting dalam kehidupan kita yang perlu kita pikirkan? Nah, itu dia. Baik, kita menuju ke bagian berikutnya. Tadi sudah sampai mana sih? Jadi lupa nih. Nah, oke. Listening Calls mengatakan sisi sebaliknya adalah bahwa Anda mempunyai emosi dan perasaan yang baik. Anda tahu ketika perasaan baik itu datang karena perasaan itu membuat Anda merasa baik, semangat, gembira, syukur, dan cinta. Nah, bayangkan jika kita dapat merasakannya setiap hari. Ketika Anda merayakan perasaan-perasaan yang baik, Anda akan menarik lebih banyak perasaan yang baik serta hal-hal yang membuat Anda merasa baik. Sementara Bob Dial mengatakan sebenarnya sederhana saja. Apa yang saya tarik saat ini? Nah, lihat saja bagaimana perasaan Anda. Saya merasa baik. Bagus, teruskanlah seperti itu. Mustahil untuk merasa baik sekaligus memiliki pikiran yang negatif. Jika Anda merasa baik, ini disebabkan karena Anda memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Jika Anda lihat, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup tanpa batas. Tetapi ada satu syarat, Anda harus merasa baik. Ya, syaratnya adalah Anda harus merasa baik. Bukan menjadi orang baik ya, merasa baik ya. Jika Anda memikirkan hal itu, bukankah itu yang selalu Anda inginkan? Hukum ini sungguh sempurna. Sorry. Marcy Simov mengatakan, jika Anda merasa baik, Anda menciptakan sebuah masa depan yang selaras dengan hasrat Anda. Jika Anda merasa buruk, Anda menciptakan sebuah masa depan yang tidak selaras dengan hasrat Anda. Ketika Anda menjalani hidup sehari-hari, hukum tarik-menarik bekerja di setiap detik. Segala sesuatu yang kita pikir dan rasa sedang menciptakan masa depan kita. Jika Anda khawatir atau takut, Anda sedang mendatangkan lebih banyak kekhawatiran dan ketakutan ke dalam hidup Anda di sepanjang hari. Nah, ketika Anda merasa baik, pasti Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik.
Jika Anda sedang berada di jalan yang benar dan Anda memancarkan frekuensi yang kuat, yang menarik lebih banyak hal baik yang akan membuat Anda merasa baik, raih saat-saat ketika Anda merasa baik dan perahlah perasaan itu. Sadari bahwa ketika Anda merasa baik, Anda sedang menarik dengan kuat lebih banyak hal baik ke diri Anda. Marilah kita beranjak satu langkah lebih jauh. Bagaimana jika perasaan-perasaan Anda sebenarnya adalah pemberitahuan dari semesta untuk menyampaikan apa yang sedang Anda pikirkan? Jack Canfield mengatakan, perasaan-perasaan kita adalah suatu mekanisme umpan balik bagi kita mengenai apakah kita sedang berada di jalan yang benar atau tidak. Apakah kita sedang berada di jalur atau di luar jalur. Ingatlah bahwa pikiran-pikiran Anda adalah penyebab utama dari segala sesuatu. Jadi, ketika Anda memikirkan sebuah pikiran secara terus-menerus, pikiran tersebut segera dikirim ke semesta. Pikiran itu secara magnetis akan merekatkan diri ke frekuensi serupa. Dan kemudian dalam hitungan detik mengirim nilai frekuensi itu kembali ke Anda melalui perasaan-perasaan Anda. Dengan kata lain, perasaan-perasaan Anda adalah komunikasi yang dikirim kembali ke Anda oleh semesta yang memberitahu frekuensi di mana Anda saat ini berada. Perasaan Anda adalah mekanisme umpan balik frekuensi Anda. Ketika Anda merasakan perasaan-perasaan yang baik, perasaan itu adalah pantulan komunikasi dari semesta yang menciptakan, yang mengatakan Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Begitu pula ketika Anda merasa buruk, Anda menerima pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang buruk. Jadi, ketika Anda merasa buruk, ini adalah komunikasi dari semesta yang berkata, peringatan, ubah pikiran sekarang juga, tercatat frekuensi negatif, ubah frekuensi, mulai menghitung mundur untuk perwujudan. Peringatan. Lain kali, ketika Anda merasa buruk dan merasakan emosi negatif, dengarkan sinyal yang Anda terima dari semesta. Pada saat itu juga Anda akan menghalangi kebaikan mendekati Anda karena Anda sedang berada di suatu frekuensi negatif. Ubahlah pikiran Anda dan pikirkan sesuatu yang baik. Ketika perasaan-perasaan yang baik itu mulai datang, Anda akan mengetahuinya karena Anda sudah memindahkan diri ke suatu frekuensi yang baru. Dan semesta telah mengukuhkannya dengan perasaan yang lebih baik. Baik, sebelum dilanjut, saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 08554200912. Malam Mas Ribut, malam menurut saya pribadi pikiran yang baik itu yang seimbang-seimbang dalam berpikir. Gunakanlah hati dan pikiran untuk memutuskan sesuatu. Kalau pikiran itu 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau hati itu 1 tambah 3 bisa saja 5 atau 8. Oke gitu ya. Nah oke, kalau dalam buku ini mengatakan bahwa perasaan itu sebenarnya sebagai apa ya, penanda ya. Ketika perasaan kita itu sedang tidak baik, berarti pikiran kita itu sebenarnya sedang kacau balau. Nah makanya ketika pikiran kita itu semakin banyak, pikiran kita itu semakin banyak kita memikirkan hal-hal buruk, semakin banyak hal buruk yang akan kita terima karena kita menariknya dari semesta ini. Jadi ini hubungannya dengan semesta ya, tidak hanya pada pikiran tapi pusat
the central of universe ya, di dalam konteks ini, dalam pikiran ini, hukum tarik menarik itu adalah human, manusia, atau bahkan lebih tepatnya lagi pikiran manusia. Gitu. Oke, thank you. Adi di kajian malam juga ya. Oke. Nah, misal contoh nih, sebagai contoh aja. Kita kadang-kala berpikir bahwa saya mau kaya. Tapi di dalam balik pikiran kita itu saya tidak ingin miskin. Nah, kemudian ketakutan kemiskinan itu yang kadang-kala yang lebih besar daripada keinginan untuk kaya. Nah, akhirnya pikiran kita justru takutnya itu bukan pada fokus pada apa yang harus bisa saya lakukan untuk menjadi kaya. Saya ingin sehat, tapi yang kita di balik pikiran saya ingin sehat itu yang muncul adalah saya takut sakit, karena kalau sakit saya akan apa ya istilahnya, di rumah sakit, terus kemudian saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa ngopeni atau merawat keluarga dan lain sebagainya. Nah, ketakutan itu yang kemudian akhirnya semakin besar ya. Akhirnya fokus pikiran ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari pikiran itu bekerja di mana nih, di wilayah mana. Yang kita sering kali muncul itu adalah kata-kata di dalam otak, bukan pikiran gitu. Itu. Oke deh. Aduh, sudah mulai nih. Dingin soalnya. Baik. Tadi sudah sampai mana ya? Nah, ini dia. Bob Dale mengatakan, Anda mendapatkan tepat seperti yang Anda rasakan dan tidak terlalu tepat dengan apa yang Anda pikirkan. Ini sebabnya mengapa orang cenderung semakin terperosok jika jari kakinya tersandung ketika ia bangun dari tempat tidur. Seluruh hari akan berjalan seperti itu. Mereka tidak memahami bahwa sekadar memindahkan emosi akan mengubah seluruh hari dan kehidupan. Jika Anda memulai hari dengan baik dan berada dalam perasaan bahagia, menurut hukum tarik-menarik, selama Anda tidak membolehkan sesuatu mengubah suasana hati, Anda akan melanjutkan dengan menarik lebih banyak situasi dan orang yang memelihara perasaan bahagia itu. Nah, kalau ini sejalan nih dengan apa yang dikatakan oleh Ipin nih. Jadi kebahagiaan itu ya, kalau kita memulai hari itu pokoknya dengan perasaan baik aja, jangan dimulai dengan perasaan yang buruk. Nah, disitulah kita dapatkan. Oke, saya lanjut lagi deh. Kita semua pernah mengalami hari-hari atau saat-saat ketika keburukan dilanjutkan dengan keburukan lainnya. Reaksi berantai dimulai dengan satu pikiran, terlepas dari apakah Anda menyadarinya atau tidak. Satu pikiran buruk menarik lebih banyak pikiran buruk. Frekuensinya terkunci di tempatnya dan akhirnya beberapa hal buruk terjadi. Kemudian ketika Anda bereaksi terhadap suatu hal yang buruk, Anda menarik lebih banyak hal buruk. Reaksi akan menarik hal-hal yang kurang lebih sama. Dan reaksi berantai harus terus terjadi sampai Anda mengeluarkan diri dari frekuensi itu dan dengan sengaja mengubah pikiran-pikiran Anda. Anda dapat memindahkan pikiran-pikiran Anda ke apa yang Anda inginkan, menerima peneguhan melalui perasaan-perasaan Anda bahwa Anda telah mengubah frekuensi sehingga hukum tarik-menarik akan menangkap frekuensi baru itu dan mengirimkannya kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar baru hidup Anda. Disinilah Anda dapat memanfaatkan perasaan dan menggunakannya untuk
mempercepat perwujudan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda dapat sengaja menggunakan perasaan Anda untuk memancarkan frekuensi yang lebih kuat lagi dengan menambahkan perasaan kepada apa yang Anda inginkan. Michael Bernard Beckwith mengatakan, saat ini juga Anda dapat mulai merasa sehat. Anda dapat mulai merasa makmur. Anda dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti Anda. Bahkan jika cinta itu tidak ada di sana. Yang akan terjadi adalah semesta akan mengiringi sesuai dengan jenis lagu Anda. Semesta akan mewujud selaras dengan bentuk perasaan di dalam diri Anda. Karena begitulah cara Anda merasa. Jadi, apa perasaan Anda saat ini? Oke, berhentilah sejenak untuk memikirkan bagaimana perasaan Anda. Jika Anda merasa tidak terlalu baik dibandingkan yang Anda inginkan, fokuskan perasaan yang Anda rasakan di dalam diri dan tingkatkan terus perasaan tersebut. Ketika Anda berfokus kuat pada perasaan Anda dengan berniat mengangkat diri, Anda dapat dengan kuat meninggikan perasaan Anda. Salah satu caranya adalah memejamkan mata, menutup diri dari gangguan, berfokus pada perasaan di dalam diri, dan tersenyum selama 1 menit. Nah, mari kita coba. Pejamkan mata, menutup diri dari segala sesuatu yang mengganggu, tarik nafas pelan-pelan sambil tersenyum. Ya, begitu. Nah, rasakan betul perasaan Anda. Dalami betul perasaan Anda. Apakah perasaan Anda saat ini bahagia, senang? Ya, semoga aja selalu senang ya. Oke, saya akan lanjutkan. Tapi setelah kita simak satu lagu dari Midnight Runners, Japong Disco, untuk Anda di kesempatan malam hari ini yang